Fasilitas kesehatan sudah mulai menjamur di berbagai kota gitu, sehingga kita harus bisa memberikan diferensiasi yang bagus agar customer itu tetap memilih pelayanan di tempat kita. Kalau tidak kita paksakan itu tidak akan menjadi kebiasaan. Jadi terpaksa lama-lama biasa. Karena kadang sesuatu yang dipaksa itu ya sesuatu yang dipaksa itu kadang-kadang memang harus ya. Nggak apa-apa sih kita belajar dulu. Terpaksa lama-lama biasa. Halo semuanya, selamat datang Sobat Operasi. Perkenalkan, saya Alifatanti Purnamasari. Jadi di podcast kita pada kali ini kita akan membahas tentang service excellent ya. Jadi service excellent itu secara umum bisa dikatakan bagaimana kita memberikan pelayanan atau pengalaman yang terbaik untuk customer kita gitu. Kenapa service excellent ini penting? Penting banget service excellent ini karena saat ini terutama di dunia kesehatan kompetitor itu sudah sangat banyak sekali gitu ya. Di Indonesia sendiri fasilitas kesehatan sudah mulai menjamur di berbagai kota gitu, sehingga kita harus bisa memberikan diferensiasi yang bagus agar customer itu tetap memilih pelayanan di tempat kita gitu. Baik, kali ini kita kedatangan narasumber yang hebat, perempuan hebat dari Madura, yaitu Mbak Dinda Novita Arianti ya. Beliau adalah Kepala Cabang Klinik Mata KMU Madura, dan beliau ini sudah sejak 2018 ya menjadi Kepala Cabang di Klinik Mata KMU Madura. Pasti cerita tentang service excellent ini akan sangat menarik untuk teman-teman Sobat Operasi semuanya. Baik, langsung saja mungkin ya kita tanya-tanya terkait service excellent kepada Mbak Dinda. Yang pertama mungkin bisa dijelaskan dulu Mbak Dinda, apa sih service excellent itu menurut Mbak Dinda? Oke, selamat sore Sobat Operasi. Saya dengan Dinda, tadi sudah diperkenalkan oleh Mbak Tanti ya. Kebetulan saya di sini memang sebagai narasumber yang menceritakan atau menjelaskan sedikit mengenai apa itu service excellent yang saya tahu, gitu ya Mbak Tanti ya. Jadi kalau service excellent itu sendiri kita sama-sama tahu ya, service excellent itu adalah melayani dengan baik. Service itu melayani, excellent itu baik gitu. Nah, tapi kita berpikir lagi nih, melayani dengan baik itu yang seperti apa sih? Apakah cukup dengan baik? Apakah cukup dengan senyum? Apakah cukup dengan oh ya udah yang penting dilayani aja. Nah, tapi di sini kita mau bicara service excellent seperti apa yang dimaksud, yang diingini oleh pasien-pasien terutama karena kita bekerja di klinik ya. Jadi yang kita bicarakan di sini adalah bagaimana melayani pasien-pasien di klinik. Kalau menurut saya pribadi, service excellent itu adalah melayani dengan baik tapi yang dengan hati. Jadi melayani menggunakan hati. Karena nggak cukup nih kita melayani hanya dengan senyum saja. Nggak cukup kita melayani hanya dengan ketawa kelihatan giginya, itu tidak cukup. Kita butuh dan perlu banget melayani dengan hati. Kuncinya berarti dengan hati ya Mbak Dinda ya. Kenapa sih service excellent itu penting Mbak Dinda, mungkin bisa dijelaskan? Oke, kenapa kok dibilang penting? Nah, sekarang tadi Mbak Tanti juga sudah sempat menjelaskan ya kalau kita itu ada di persaingan klinik di dunia medis, mau itu klinik, mau itu rumah sakit, dan semuanya berlomba-lomba memberikan pelayanan yang baik, yang terbaik untuk pasien. Kalau kita tidak menservis pasien dengan baik, tidak menservis pasien dengan hati kita, pasien bisa memilih nih, nggak mau di sini, aku mending di tempat lain aja gitu kan ya. Betul. Nah, dengan hati yang kayak gimana sih Mbak sebetulnya yang dimaksud itu? Kalau menurut saya pribadi, berdasarkan pengalaman saya nih ya, bekerja sama teman-teman selama tahun 2018 sampai dengan detik ini, alhamdulillah masih dikasih kepercayaan untuk bisa bersama dengan teman-teman di Madura. Kita berusaha melayani pasien itu dengan hati, dengan empati, dan memperlakukan mereka seperti keluarga sendiri. Intinya sih itu. Oke. Keluarga sendiri ya kuncinya ya, memperlakukan pasien dengan seperti keluarga sendiri. Betul, kita kalau punya keluarga pengen kan diperlakukan dengan baik ya. Jadi nggak mungkin dong kita kalau ada keluarga tidak ingin dispesialkan, dan itu yang harus kita perlakukan ke pasien. Jadi saat pasien merasa dilayani seperti keluarga, kita rangkul mereka, nanti insya Allah mereka akan balik lagi ke kita. Oke, sangat inspiratif sekali ya. Tapi mungkin pastinya ada tantangannya kan ya Mbak Dinda ya. Apalagi saya melihat di Klinik Mata KMU Madura itu karyawannya juga cukup banyak ya. Gimana tantangannya selama ini Mbak Dinda bisa mengajak teman-teman untuk memberikan service excellent kepada pasien gitu, mungkin bisa diceritakan. Kalau boleh sharing sedikit nih Mbak ya, pertama kali di Madura. Saya pun juga kebetulan saya juga bukan orang asli Madura. Jadi di sini saya juga belajar. Saya belajar bagaimana mengenal budaya di Madura dan bagaimana mengenal karakternya teman-teman di Madura.
Dulu waktu pertama kali tahun 2018 kita hanya ada 6 orang di sana nih Mbak. Cuman ada 6 orang dan semuanya warga Madura kebetulan. Jadi kebetulan saya hanya pendatang di sana. Saya belajar banyak. Justru sebetulnya saya yang belajar banyak dari mereka ya. Jadi istilahnya kita saling belajar. Mereka belajar, kita belajar. Kebetulan saya di sana sebagai apa ya istilahnya leader di sana. Kebetulan aja saya sebagai leader di sana. Cuman kita sama-sama belajar kan di sana. Dari 6 orang itu kita berkembang, alhamdulillah masyarakat percaya dengan KMU sampai sekarang ada sekitar 30 karyawan. Bayangin banyak ya. Dari 6 ke 30 itu kan tantangan yang luar biasa. Pertama tantangan yang saya rasakan karena bahasa. Kita sama-sama tahu ya bahasa Madura itu tidak semua orang paham. Agak susah untuk dipelajari gitu kan ya. Betul. Termasuk saya sampai 6 tahun ini juga sedikit banyak mengerti, tapi juga nggak lancar-lancar banget untuk bisa bahasa Madura. Jadi pertama kali saya di sana saya tuh ngerasa kayak ini bener nggak ya yang aku dengar gitu, bener nggak sih? Jadi kalau bekerja dengan mereka itu kadang nih ya, ini pengalaman lucunya nih ya, kadang saya tuh ngerasa anak-anak ini ngomongin aku nggak ya, kadang itu kayak gitu karena kita tuh nggak ngerti dong ya, nggak ngerti mereka sedang lagi ngobrol apa sebetulnya. Ya siapa tahu mereka ngomongin kita kan kita nggak ngerti ya Mbak ya sebenarnya gitu. Cuman dari 6 sampai menuju 30 itu tantangannya adalah masing-masing orang itu kan punya karakter sendiri-sendiri. Pertama dari segi bahasa yang saya kurang tahu, kemudian dari karakter mereka masing-masing. Saya bekerja dengan banyak karyawan yang umurnya juga beda-beda. Ada yang gen milenial, ada yang gen Z, ada juga yang baby boomer. Ada dong. Jadi bekerja dengan orang-orang yang banyak beragam istilahnya itu juga tantangan. Pertama bahasa, kedua umur, yang ketiga karena budaya. Jadi kita bicara soal budaya di Madura yang sangat berbeda jauh ya dengan di Surabaya atau dengan di wilayah lain. Kita sama-sama tahu masyarakat Madura itu unik. Nah sekarang kita ngomong soal strategi tadi. Kalau kita ngomong soal strategi, yang pertama yang paling penting sebagai seorang sebagai seorang leader ya, gimana caranya kita membangun service excellence di sana adalah membangun kepercayaan. Jadi percaya dulu, kita membuat masyarakat percaya dan membuat tim dulu nih, internal kita dulu percaya sama kita dulu. Percaya dulu, kemudian dari kepercayaan itu akhirnya kita bisa membuat masyarakat yang percaya juga sama kita. Yang kedua kita membangun mindset. Mindset di mana satu visi, satu misi nih ya, satu visi. Visi kita apa sih? Misi kita apa sih? Kita pengennya apa sih gitu. Kalau ini kita mau dibawa kemana nih? Itu harus disamain dulu. Selama itu belum bisa sama, nggak akan bisa nih kita mewujudkan yang namanya service excellence tadi itu. Yang ketiga itu tadi kerjasama antar tim, kita saling mendukung, saling melengkapi, intinya sih itu, tidak saling menyalahkan, saling melengkapi, dan berusaha semaksimal mungkin melayani dengan hati. Oke, luar biasa ya Mbak Dinda ya. Tantangannya tadi udah disampaikan dan strateginya juga sudah disampaikan juga ya. Nanti teman-teman sobat operasi bisa mempraktekkan gitu gimana membentuk service excellence-nya di masing-masing gitu ya. Terus pastinya ada pengalaman kan Mbak Dinda ya. Mungkin pengalaman baik atau pengalaman mungkin yang kurang mengenakan gitu ketika menjalankan service excellence. Apa sih kira-kira gitu? Mungkin bisa diceritakan ke sobat operasi semuanya. Kalau ngomong soal pengalaman, saya cerita yang baik dulu aja ya. Okay. Yang nggak enak biar aja deh ya. Biar happy dulu nih. Oke, ngomong soal pengalaman baik. Alhamdulillah banyak pengalaman baik ya. Yang pertama pengalaman baik yang paling simpel nih, yang paling sederhana yang pernah saya rasakan di sana adalah dikasih jajan. Jadi dikasih jajan sama pasien itu, dikasih souvenir ya istilahnya ya, jajan yang kita bagi teman-teman, rasanya kayak sesuatu, kayak sebuah reward buat kita. Jadi kayak berarti nih pasien ngerasa seneng nih dengan kita, berarti pasien merasakan ada wow experience di sana yang membuat mereka akhirnya harus ngasih reward ke kita. Jadi saya menganggap apa yang dikasih pasien ke kita adalah bentuk terima kasihnya pasien kan ke kita. Berarti mereka senang dengan pelayanan kami, dengan pelayanan kita di sana. Yang kedua, pengalaman yang kedua itu alhamdulillah ya, selama 2 tahun berturut-turut dari tahun 2023 sampai 2024 KMU Madura itu dapat reward sebagai klinik dengan servis terbaik selama 2 tahun berturut-turut. Ya, dan semoga tahun 2025 ini juga Madura menang lagi sebagai klinik terbaik tahun 2025. Doain ya, doain. Siap.
Kalau kemudian kita ngomong soal tadi kan udah yang seneng-seneng nih, kita seneng, oke alhamdulillah nih dapat ini bla bla bla. Sekarang kita ngomong soal pengalaman yang kurang mengenakan. Gak mungkin kita bicara servis tanpa adanya komplain. Ya. Tidak mungkin kita bisa menservis dengan baik tanpa adanya masukan dari pasien. Kalau di sini kita bicara soal pasien ya. Dan komplain tuh pasti ada. Karena komplain itu tujuannya untuk membangun kita ya, membangun pelayanan kita supaya lebih baik. Pengalaman paling gak enaknya itu ya dikomplain sama pasien, di ngomongin sama pasien yang kita itu nggak ngerti pasien tuh ngomong apa. Oh, ya. Tadi seperti yang saya bilang ya, saya kurang bisa menguasai bahasa Madura, dan saat pasien itu sudah bicara dengan nada yang cepat, bla 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 bla, itu kadang saya cuman oh iya iya dengan Tapi nggak muka paham lempeng gitu ya. gitu ya. Masang muka lempeng aja dulu nih, pasang muka lempeng dulu. Oh iya, dalam hati ya Allah ini ngomong apa gitu. Berusaha ngasih kode ke teman sebelah untuk yuk bantuin dong gitu ya. Alhamdulillahnya karena kita sudah sefrekuensi nih ya. Jadi mereka paham nih maksud saya apa. Akhirnya kalau udah situasi seperti itu biasanya mereka yang membantu handle. Cuman mungkin solusinya kita pikirkan sama-sama. Cuman itu tadi yang membuat saya menurut saya itu pengalaman buruk karena saya tidak mengerti pasien ini maunya apa gitu ya. Itu menurut saya adalah bad experience banget. Maksudnya ini gimana ya, ngomong apa sih pasien ini sebetulnya. Tapi setelah saya tahu oh ini maksudnya, lalu kita berusaha menjelaskan lagi komplain itu ke pasien dan kita berusaha menyelesaikan komplain itu 1 kali 24 jam. Oke, 1 kali 24 jam ya. Jadi memang sesuai dengan SOP ya, sesuai dengan SOP-nya klinik. Memang kita sebisa mungkin itu menangani komplain 1 kali 24 jam, tidak lebih dari itu. Karena semakin lama pasien ditangani komplain, dia akan semakin komplain nanti ke kita, seperti itu. Wajar sih ya, yang namanya komplain itu tidak mungkin rasanya tidak ada. Kalau kita nggak dikomplain, kita nggak akan bisa ngerasain namanya excellent itu tadi. Kalau kita nggak belajar dari yang namanya komplain. Ngomong-ngomong tentang komplain nih Mbak Dinda ya, teman-teman itu biasanya ya, kalau saya sendiri pribadi, kalau pernah sih saya di pelayanan gitu ya, kadang kalau menerima pasien komplain itu kadang suka, aduh pasien ini kok cerewet banget sih, kadang kan seperti itu ya. Mungkin ada tips gitu Mbak Dinda, ketika kita menerima komplain itu apa sih yang pertama kali perlu kita lakukan agar komplain itu bisa membangun dan memperbaiki service excellence-nya kita gitu. Oke, yang pertama pasti dong ya, kita sebagai manusia biasa tidak mungkin saat dikomplain kita nggak mau membela diri. Iya, betul. Pasti ada dong rasa pengen enggak, itu nggak kayak gitu, enggak ibu ini salah nih Karena kadang ngomongnya yang salah gitu. itu pasiennya ya, Terlepas bukan siapa yang kita salah, gitu, siapa yang iya. betul, siapa yang salah, siapa yang benar, tapi kita di pelayanan itu memang secara aturannya, secara SOP-nya, salah dan benar itu bukan apa ya, bukan kunci dari semuanya, tapi yang paling penting adalah bagaimana kita bisa menenangkan pasien dulu. Jadi saat kalau ada pasien komplain yang sekiranya aduh ini kita nggak ngerasa salah nih sebenarnya, enggak nih, ini yang salah paham nih pasiennya nih. Karena mungkin yang pertama adalah permintaan maaf ya, permintaan maaf yang tulus dengan hati. Sekali lagi kita kembali dengan hati ya, nggak cuman ya bu maaf ya silakan duduk ibu maaf, tapi kita berusaha minta maaf yang beneran tulus dari hati, berusaha berempati, posisikan diri kita ada di pasien itu, Pasiennya, betul. posisikan diri kita sebagai keluarga pasien yang mungkin merasa dizolimi oleh kita pada saat itu ya. Ya, mengenai komplain itu berarti bagaimana kita menyelesaikan komplain itu ya Mbak Dinda ya. Mungkin ada case gitu Mbak Dinda yang melekat atau yang sampai sekarang Mbak Dinda inget gitu ketika ada pasien yang komplain mungkin sampai marah-marah atau apa gitu Mbak Dinda, dan tipsnya sehingga pasien itu bisa mereda kemarahannya dan akhirnya tetap periksa ke KMU gitu, mungkin bisa diceritakan. Ya, oke, pengalaman ya, kita ngomong soal pengalaman. Kalau yang paling sering, nggak paling sering sih, tapi mungkin yang paling fresh ya baru-baru ini yang saya ingat itu adalah pasien yang ngasih rating 1. Nah, rating itu kan penting ya, penting banget di dunia service excellent, di dunia pelayanan terutama. Pasien yang ngasih bintang 1 ini kayak sesuatu yang aduh ini harus kita apain nih, bintang 1 itu kan berarti pasti sama dengan komplain. Nah, kita baca dulu komplainnya kenapa nih. Dan itu biasanya kita waktu itu ada pasien, dia merasa kurang puas dengan pelayanan di klinik mata KMU karena merasa antrian lama dan merasa kalau diserobot oleh orang lain gitu antriannya, merasa apa ya, tidak ada transparansi lah dari antrian itu. Itu pada saat itu kita mencoba menghubungi pasien dulu nih.
by phone, by chat, gimana nih respon pasiennya. Sekali lagi tadi saya sampaikan kalau kita harus mencoba memposisikan diri kita sebagai pasien. Kalau kita periksa ke tempat lain aja kita sebagai pasien, kita disuruh nunggu lama, terus tiba-tiba ada pasien lain yang datang gitu misalkan dan merasa kok duluan sih gitu ya. Mungkin akhirnya kan kita pun juga akan merasakan hal yang sama kan. Kita coba dulu memahami itu, kemudian kita coba menghubungi pasien. Kalau kita lihat dulu nih respon pasiennya kayak apa. Kalau pasien merasa cuek dengan chat kita atau dengan telepon kita, biasanya langkah selanjutnya adalah kita datang ke rumahnya. Jadi kita coba datengin rumah pasien. Kita datang itu dengan maksud baik ya, maksudnya kita datang itu dengan maksud hati, ingin minta maaf dengan tulus. Kita pengen tahu nih POV pasien tuh kayak gimana sih. Jadi POV pasien tuh kenapa sih dia ngerasa komplain, kenapa dia ngerasa tidak nyaman ada di klinik tuh kenapa. Jadi kita lihat dari POV-nya pasien. Setelah itu nanti kita datang ke sana. Pernah nih Mbak, aku datang ke rumah pasien, memang saya datang sama tim ya, nggak saya sendiri dong. Saya dengan tim datang dan kemudian memang betul pasien itu saat kita datang menemui responnya akan berbeda. Jadi seolah-olah apa yang dia tulis tadi itu kesannya kayak oh marahnya dia ini udah reda nih karena setelah kita datang, setelah kita menemui beliau, respon beliau tuh sangat baik ke kita, welcome sama kita. Oh iya nggak apa-apa saya paham. Setelah kita menjelaskan dengan POV dari kita ya, lalu pasiennya sudah memahami dan kita meminta maaf dengan tulus, biasanya pasiennya akan memberi feedback yang baik ke kita. Oke. Itu komplainnya tentang antrian berarti ya. Berarti itu masih bisa kita perbaiki lah kalau dari internalnya kita gitu ya Mbak Dinda ya. Kan kalau lihat jumlah pasien ya, load pasien yang sangat banyak. Berapa sih kira-kira Mbak Dinda setiap harinya itu rata-rata pasiennya berapa? Rata-rata pasien nih boleh sombong gitu kali ya. Kalau rata-rata pasien ya alhamdulillah rata-rata sekitar 100 pasien lah per harinya. Banyak ya, dan kalau jumlah pasien segitu tuh pasti potensi komplainnya itu pasti akan tinggi biasanya seperti itu ya. Dan gimana teman-teman di Madura itu bisa ngasih servis yang baik gitu ya, harapannya komplain-komplain itu kan tidak terjadi gitu ya Mbak Din. Itu tadi sih Mbak, karena balik pada pengen dari hati tadi ya. Jadi sebisa mungkin lagi secapek apapun, sebete apapun itu harus selalu tersenyum. Jadi walaupun pakai masker ya, dulu sempat kita pakai masker terus doang kemana-mana, itu tetap harus dengan senyum. Karena kan senyum itu bisa kelihatan ya dari mata kita gitu. Senyum ya, ikhlas apa enggak gitu ya Mbak Din ya? Senyum yang kayak gimana dulu nih? Senyum ikhlas apa senyum kepaksa? Atau cuman gitu. Beda ya Mbak Tanti ya. Jadi memang kita senyumnya pun harus ikhlas, melayani pasien dengan ikhlas dan dengan hati. Karena apa yang kita tuai itu kan apa yang kita tanam itu apa yang kita tuai ya. Maksudnya apa yang kita kalau kita melakukan pasien dengan baik, pasti nanti feedbacknya baik juga ke kita. Bisa jadi pasien itu nanti juga akan cerita ke orang-orang gitu ya. Akan cerita ke orang-orang gimana pelayanannya di KMU Madura gitu ya. Harapannya nanti feedback positifnya juga ke klinik ya. Pasiennya klinik tambah banyak dan tambah banyak juga masyarakat yang percaya dengan pelayanan yang ada di KMU Madura seperti itu. Itu kalau komplain yang bisa dikendaliin ya Mbak Din. Kalau setahu saya di Madura itu ada BPJS juga ya Mbak Din ya. Betul. Kalau misalkan komplain pasien itu ternyata sesuatu yang di luar kendali kita, apa mungkin BPJS-nya nggak bisa digunakan atau apa, kan itu bisa terjadi juga kan ya. Itu gimana kira-kira yang bisa dilakukan gitu Mbak Din? Kalau komplain yang di luar kendali kita, jadi memang kita kan bekerja itu punya stakeholder ya, termasuk salah satunya adalah BPJS Kesehatan, yang kebetulan tetangga kita sendiri. Iya, Alhamdulillahnya rumah kita deketan. Jadi bersahabat gitu ya? Jadi kita bersahabat gitu. Karena lokasi kita berdekatan, memang betul rawan sekali komplain. Jadi pasien tuh bisa dengan gampangnya tinggal menyeberang aja ke tetangga sebelah, terus mereka menceritakan apa yang mereka rasakan di klinik, ketidaknyamanan mereka ada di klinik gitu ya. Ya karena alhamdulillah kita sudah berhasil juga membangun hubungan yang baik dengan BPJS. Jadi sebisa mungkin kita selesaikan dulu dengan BPJS. Jadi kadang pihak BPJS menghubungi kami dulu nih. Betul nggak sih Mbak ada komplain ini? Jadi tidak semua komplain itu bisa kita telan mentah-mentah ya. Nggak semua tuh bisa kita oh iya kita iyakan semua gitu. Nggak semua bisa kita telan mentah-mentah, karena memang kadang pasien itu ada yang melebih-lebihkan, ada yang menceritakan harusnya nggak gitu, yang diceritakan lebih nih, sehingga kesannya dia tuh wah ini nggak bener nih gitu kan. Padahal setelah kita jelaskan dari versi kita,
Seharusnya nggak seperti itu, hanya salah paham aja. Yang paling sering adalah masalah komunikasi. Iya, Nah, betul. masalah komplain itu yang paling sering banget itu adalah masalah komunikasi yang kurang jelas. Entah pasien yang kurang mengerti atau kita yang kurang bisa menjelaskan ke pasien. Karena kan komunikasi itu dua arah ya. Mhm mhm. Kalau kita ngomong soal komunikasi yang cuman kita doang yang paham, pasien yang nggak paham, nah sama juga Iya iya bohong iya. gitu. Kebetulan kalau beberapa kali pasien memang kurang paham dengan penjelasan kami, respon BPJS juga nggak serta-merta BPJS langsung, "Wah kamu salah nih," enggak. Alhamdulillahnya karena hubungan kita dengan BPJS juga baik, mereka biasanya hubungin kita dulu. Lihat dulu nih dari segi kita dan dari segi pasiennya, oh ternyata bener yang salah paham pasiennya. Kebanyakan sih selama ini alhamdulillah yang salah paham itu pasiennya. Oh, Jadi oke. dan itu bisa kita antisipasi, bisa kita selesaikan secara Mhm. baik-baik. Kadang kita juga menelpon ulang pasiennya atau, "Yuk sini lagi kita bantu jelaskan lagi." Ya so far masih berjalan baik, Berjalan baik ya. alhamdulillah. Apa ada PIC khusus gitu Mbak Dinda untuk penanganan komplainnya atau mungkin semua karyawan harus bisa handling komplain? Kita ngomong soal handling komplain sekarang ya. Iya, betul. Oke, karena memang service excellence itu erat banget kaitannya dengan handling komplain. Kalau soal itu memang kita ada petugas khusus. Kalau dari BPJS itu mereka minta ada petugas yang namanya PIPP. Oke. PPP itu petugas khusus untuk pelayanan nih istilahnya, termasuk menangani komplain. Dan kebetulan yang di Madura itu petugasnya adalah saya. Oh, Mbak Dinda Memang sendiri ya, luar biasa memang ini. kebetulan saya, tapi kalau kami, karena kami adalah kerja tim, semua orang itu harus bisa menyelesaikan komplain. Semua harus bisa menghandle komplain dari pasien, baik itu dari divisi misalkan dari perawat atau dari kasir sekalipun. Kalau misalkan mentok mereka tidak bisa, baru biasanya kita bawa ke ruang yang namanya ruang edukasi, kita punya ruang Iya. edukasi di sana, lalu kita edukasi pasiennya supaya tidak mengganggu pelayanan yang ada di bawah. Biasanya seperti itu. Cuman secara basic kita semua di sana alhamdulillah sudah tahu bagaimana cara menghandle pasien dengan baik, Oke, seperti itu. berarti semua tim harus wajib gitu ya Mbak Dinda Mhm, ya. Selain wajib tahu service excellent juga wajib tahu gimana cara nanganin komplain ya. Jadi kalau komplain itu bukan gimana komplainnya tapi gimana reaksi kita ya mhm. menghadapi komplain itu seperti itu. Nah mungkin terakhir ya Mbak Dinda ya karena tidak terasa nih percakapan kita sudah selama ini. Kok udah sih? Kok udah Iya sih? ya. Untuk tips mungkin ya, tips yang utama gitu untuk, biar kita bisa memberikan service excellent kepada pasien atau kepada customer yang lain mungkin gimana? Dan, apa yang perlu dilakukan gitu? Kalau dari saya pribadi nih berdasarkan pengalaman ya, 3 tipsnya. Yang pertama, cobalah perlakukan diri kita sendiri dengan baik dulu. Caranya kita bisa memberikan service excellent, memberikan pelayanan yang baik untuk pasien itu yang pertama, gimana kita bisa menservis diri kita dulu nih. Kalau kita sudah bisa memperlakukan diri kita dengan baik, maka secara otomatis kita pasti akan memperlakukan orang lain dengan baik juga. Selama kita belum bisa memperlakukan diri kita dengan baik, biasanya kita akan susah nih memperlakukan orang dengan hal yang sama. Yang kedua, terpaksa lama-lama biasa. Jadi kadang orang itu kalau nggak dipaksa lama-lama nggak biasa ya. Karena Betul. nggak gampang loh untuk bisa senyum, nggak gampang untuk membiasakan orang tertawa, tersenyum dengan ikhlas. Terus sekali lagi tersenyum dengan ikhlas tuh nggak gampang. Jadi yang saya tanamkan ke teman-teman itu adalah gimana terpaksa tapi lama-lama biasa. Karena apalagi kalau yang untuk anak-anak yang masih baru lulus gitu ya, itu kadang kan belum biasa nih menghadapi pasien, belum biasa nih menghadapi gimana sih cara supaya pasien itu puas gitu. Nah, semua kan berdasarkan pengalaman ya, berdasarkan jam terbang. Jadi memang mereka harus tetap dibiasakan untuk tersenyum dulu, untuk bisa berempati dengan pasien. Lama-lama nanti mereka akan terbiasa melakukan kebaikan. Yang ketiga, selalu membiasakan sesuatu yang benar dan bukan membenarkan sesuatu yang sudah biasa. Karena belum tentu yang biasa itu benar gitu kan ya. Jadi memang kita harus Betul. membiasakan sesuatu yang benar, bukan membenarkan sesuatu yang yang sudah biasa. Kadang-kadang nih kita kalau ngerasa oh udah biasa sih senyum kayak gitu mah udah biasa aja, padahal belum tentu itu Benar benar. Kita ya. kan harus membiasakan senyum dengan ikhlas, senyum dengan baik. Karena mengajarkan itu pun juga memang harus dibiasakan. Itulah kenapa alhamdulillah di Madura kita konsisten melakukan itu karena memang kita sudah menanamkan di awal, kita bekerja dengan hati, memperlakukan pasien seperti keluarga sendiri dan bekerja dengan ikhlas. Karena apa yang Oke. kita berikan ke pasien itu akan kembali juga ke kita nantinya. Oke, terima kasih Mbak Dinda untuk cerita inspiratifnya ya, sangat menarik sekali. Dengan senang hati Mbak Mudah-mudahan Tanti. sobat operasi yang ada di luar sana bisa mengambil insight gitu ya, bisa mempraktekkannya di sehari-hari seperti itu. Nah, kayaknya waktu kita udah
Habis nih Mbak Dinda ya. Nggak kerasa ya. Nggak kerasa ngobrolnya ya. Jangan lupa Sobat Operasi, sebelum kita akhiri podcast kita pada kali ini, jangan lupa follow IG kami ailing.id dan juga YouTube kami Ailing Group. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Dadah, terima kasih.